Walaupun Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, hubungan kedua negara tidak selalu bagus di semua bidang. Hubungan ekonomi kedua negara yang cukup rapat dalam 10 tahun terakhir, termasuk kebijakan membuka pintu lebar-lebar bagi pekerja Cina untuk bekerja di proyek-proyek ekstraksi sumber daya alam di Indonesia, tidak menjadikan Cina sebagai negara impian bagi sebagian besar orang Indonesia. Sebaliknya, Amerika Serikat adalah negara impian sebagian besar warga negara Indonesia, setidaknya untuk menjadi tempat tujuan melancong, bersekolah, dan atau bahkan tinggal dan bekerja di sana. Suka atau tidak suka, sistem demokrasi yang dianut oleh Amerika Serikat dinilai lebih baik bagi orang Indonesia untuk mencari kehidupannya lebih baik di sana daripada sistem otoriter Cina. Bidang pertahanan adalah salah satu bidang yang penuh tantangan dalam hubungan diplomatik Jakarta dan Beijing. Hal ini tidak lepas dari ambisi teritorial Cina terhadap wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Cina Selatan yang dipamerkan secara telanjang dan terang benderang. Meskipun Indonesia secara resmi mengaku sebagai negara non-blok dan mengadopsi kebijakan luar negeri bebas dan aktif, namun dalam urusan pertahanan, Indonesia lebih nyaman untuk bekerja sama dengan negara-negara barat. Kebijakan pengadaan sistem senjata utama yang mayoritas diimpor dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat mengisyaratkan hal demikian. Selain itu, intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan negara-negara barat jauh lebih tinggi dibandingkan antara Jakarta dan Beijing. Semisal latihan militer dalam bentuk bilateral maupun multilateral, pengiriman perwira dan kadet TNI ke berbagai lembaga pendidikan militer di negara-negara NATO, serta kerjasama intelijen. Negara NATO seperti Amerika Serikat juga tidak kikir dalam memberikan hibah senjata untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, seperti hibah UAV Scan Eagle untuk TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu. Dekatnya kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, membuat Cina tidak nyaman, sebagaimana tercermin dalam pernyataan resmi Beijing menyikapi eksersis Super Garuda Shield tahun lalu. Guna memikat hati Jakarta agar tidak terlalu condong ke Washington dalam urusan pertahanan, Beijing melakukan berbagai macam cara. Satu di antaranya adalah menawarkan hibah korvet bekas PLAN kepada Indonesia, di mana Beijing melancarkan lobi intensif pada tahun lalu. Meskipun belum ada keterangan resmi dari Cina maupun Indonesia soal jenis korvet yang akan dihibahkan kepada Jakarta, diduga kuat kapal perang yang akan diberikan oleh Beijing adalah tipe 056. Secara umum, tipe 056 tergolong kapal perang mediocre di jajaran PLAN dan perannya telah digantikan oleh kapal perang dengan ukuran dan tonase yang lebih besar. Merupakan hal yang ironi ketika suatu negara yang terus-menerus merongrong kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Cina Selatan justru menawarkan kapal perang kepada Indonesia. Hal ini ibarat pencuri yang menawarkan perangkat anti pencuri kepada calon mangsanya. Akan tetapi demi menjaga hubungan baik dengan Cina, Indonesia nampaknya mempertimbangkan tawaran hibah korvet bekas itu. Hal itu dibuktikan dengan usulan dari Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengenai revisi Blue Book 2020-2024, di mana pengadaan korvet asal Cina termasuk di dalamnya. Walaupun Beijing menawarkan hibah kepada Jakarta, akan tetapi Indonesia harus mencari pinjaman luar negeri kurang dari 110 juta US dollar agar dapat mengoperasikan tipe 056. Mengacu pada Green Book yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada Agustus 2022, tidak tercantum kegiatan akuisisi korvet asal Cina. Satu-satunya aktivitas pengadaan korvet dalam Green Book berasal dari Korea Selatan, yakni kelas Pohang senilai 21 juta US dollar. Tidak mengherankan apabila dalam penetapan sumber pembiayaan atau PSP yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan pada Desember 2022, tercantum persetujuan pembiayaan kegiatan pembelian korvet karya anak bangsa Korea Selatan. Dengan demikian, setidaknya hingga Agustus 2022, program hibah korvet karya anak bangsa Cina tidak ada dalam radar kementerian yang kantornya pernah digunakan sebagai tempat sidang mahkamah militer luar biasa untuk mengadili para gembong G30S PKI ini.
Program akuisisi kapal korvet bekas Cina baru diusulkan sebelum tutup tahun 2022 oleh Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Secara simultan diusulkan pula agar keinginan pembelian kapal korvet dari Korea Selatan dihapus, walaupun telah mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan. Timeline tersebut menunjukkan bahwa usulan untuk memasukkan kegiatan pengadaan kapal korvet asal Cina dalam Blue Book baru terjadi pada bulan-bulan terakhir tahun 2022. Lalu apakah korvet bekas Cina akan masuk dalam revisi Blue Book 2020-2024? Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.